Ada isu kalau saya dengan Panglima TNI ada perbedaan pendapat dan sebagainya, itu biasa. Ya, zaman Pak Hadi dengan Pak Andika, zaman Pak Hadi dengan Pak Gatot, Pak Mulyono dengan Pak Gatot, itu biasa. Tetapi pada umumnya saya kemarin melaksanakan tugas-tugas itu juga perintah-perintah dari Panglima TNI. Karena kita menyiapkan pasukan, mendidik pasukan, melatih pasukan, setelah itu digunakan oleh Panglima TNI di Papua. Ya, jadi tidak benar kalau ada hal-hal terjadi gesekan dan sebagainya. Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan media, dan kami mohon dukungannya, dan tentunya yang saya sampaikan tadi bahwa permintaan maaf Pak Effendi, Dekan Lapang Dada TNI Angkatan Darat menerimanya, dan saya sampaikan kepada seluruh jajaran agar menghentikan untuk kegiatan-kegiatan menyampaikan secara perorangan dan sebagainya. Sudah cukup. Beliau sudah minta maaf. Ya, kita harus lebih dewasa. Kita harus lebih legowo. Ya, kita sudah terbiasa menghadapi tantangan-tantangan yang sulit sekalipun nyawa. Kalau hanya berita-berita seperti itu, kecil bagi kami untuk menghadapinya. Ya, hadis Nabi mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan, orang yang tidak berani mengambil risiko adalah orang-orang yang merugi. TNI Angkatan Darat di lapangan sudah terbiasa menghadapi risiko-risiko itu. Jadi kalau menghadapi yang begini-begini, biasa-biasa saja, nggak usah dibesar-besarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan? Silakan. Siang Pak, saya Cindy dari Kompas TV. Pak Dudung izin mau tanyakan, kan ada usul dari salah satu pimpinan MKD mau ketemu juga dengan Pak Dudung, mau ngobrol. Itu apakah sudah ada rencana? Kemudian juga Pak Effendi kemarin kan bilang mau ketemu juga langsung sama Pak Dudung. Itu akan dilakukan atau nanti sekalian tanggal 26 Pak? Terima kasih. Wah, saya kapan saja mau ketemu boleh aja. Pak Effendi mau datang juga silakan. Kita nggak ada masalah. Mau dipanggil MKD juga saya nggak ada masalah datang. Kapan? Cuma belum ada panggilannya tuh. Belum ada. Kalau Pak Effendi mau ke sini silakan. Saya kenal baik sama Pak Effendi, itu kan temannya mertua saya itu. Teman deket banget sama saya. Oke, yang lain. Jenderal, selamat siang. Saya Abraham Silaban dari iNews di sebelah kanan Jenderal. Saya tahu segala sesuatunya sekarang sudah mulai dingin Jenderal, dan saya tahu juga kalau Jenderal Dudung ini adalah pecinta lagu Batak. Saya Anju Maau, gitu ya. Jadi artinya itu kan segala sesuatunya bisa dibicarakan baik-baik. Kemarin yang disampaikan oleh Pak Effendi Simbolon sudah kontak katanya dengan Panglima dan sudah direspon dan sudah bertemu. Dan malah yang dengan Jenderal katanya belum ada balasan dan pasti akan bertemu gitu. Jadi kita ingin pastikan Jenderal bahwa segala suatu hal yang dibicarakan baik-baik itu kapan dilakukan dan akankah mungkin lebih mendinginkan suasana demi soliditas TNI dan negeri. Itu dia Jenderal. Ya, terima di kasih. HP saya belum ada SMS, belum ada telepon. Ya, kalau beliau mau datang, ya saya terima dengan baik. Ya, nggak masalah. Artinya siap diterima begitu ya Jenderal? Siap, nggak ada masalah. Kenapa memang? Baik, terima kasih Jenderal. Oke, ya, yang lain? Cukup? Kayak yang lain. Izin Bapak Kasat, saya Yahya Pak dari Kompas.com. Ini mau nanya ini Pak terkait dengan polemik ini dengan Pak Effendi. Selama polemik ini mengemuka, koordinasi seperti apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Kasat dengan Bapak Panglima itu? Koordinasi seperti apa? Ya, koordinasi kita SMS-an dengan beliau agar diredam anggota. Oh siap, saya sampaikan demikian. Agar anggota tidak liar, demikian untuk menanggapi hal-hal yang terlalu, ya istilahnya
jangan ditanggapi berlebihan. Kita masih komunikasi, nggak ada masalah. Ya, nanti dalam waktu dekat saya akan menghadap Panglima nanti. Yang lain? Cukup? Izin Bapak, saya Sahrul dari Jawa Pos. Menegaskan Bapak tadi kan Bapak sudah sampaikan bahwa setelah Pak Effendi menyampaikan permohonan maaf, itu sudah disampaikan kepada semua prajurit di Angkatan Darat untuk menghentikan protes-protes yang kemarin sempat disampaikan, kekecewaan mereka diungkapkan lewat media sosial, media massa dan sebagainya. Nah, bagaimana kemudian sekarang kondisi psikologis prajurit yang mungkin Bapak Kasat lebih tahu, apakah mereka benar-benar sudah tenang, tidak ada lagi yang terprovokasi? Ini kan yang dikhawatirkan adalah itu, Bapak. Terima kasih. Anggota pada dasarnya dia loyalitas tegak lurus. Kemarin waktu saya di Pekanbaru menanggapi permohonan maaf Pak Effendi, kan langsung saya jawab. Ya artinya kita menerima lah ya permohonan. Bangsa ini sangat besar kalau untuk kita menanggapi masalah-masalah kecil seperti ini kalau untuk dibesar-besarkan. Kalau menurut saya masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang sangat-sangat strategis untuk kemajuan bangsa dan negara. TNI Angkatan Darat bekerja keras sekarang bagaimana pasca COVID-19 ini rakyat untuk tidak lapar, rakyat sejahtera sesuai dengan perintah Bapak Presiden. TNI Angkatan Darat loyal, tegak lurus, dan kita mati-matian ya demi Bapak Presiden untuk mendukung program pemerintah. Karena seperti kenaikan BBM ini kita juga harus siap menghadapi itu dan kita mendukung apa yang menjadi keputusan Bapak Presiden. Masalah anggota di lapangan sekarang sudah kondusif, sudah sampaikan kepada jajaran, tidak ada lagi pernyataan-pernyataan liar seperti itu. Ya, wajar-wajar saja mungkin mereka menyampaikan, mungkin orang itu yang selama ini bolak-balik turun gunung, bolak-balik dia di daerah operasi. Ya, seperti kemarin saya lihat ada yang kakinya buntung, mungkin karena operasi. Ya, kalau menyampaikan begitu wajar lah. Jadi ini pembelajaran, ya jangan sampai TNI Angkatan Darat terluka kembali ya dengan hal-hal kalimat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya terima kasih, ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.